lah ya. Tapi banyak yang meminta-minta di sini. Kasang yang Romo Agni. Kalau yang di atas sini Ya, itu hanya sebuah petilasan. di atas ini hanya sebuah petilasan ya. Tempat di mana dulu beliau pernah bersemedi di sini menenangkan dirinya, menyambungkan rasanya di tempat ini. Di situ ada pusaka. Di mana? Di bawah. Di sapu jagat sapu angin itu. Ya. Oh, itu di situ ada pusaka yang ditanam. Masya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah. Kali ini kami mencoba kembali untuk mengeksplor salah satu lokasi yang berada di area Mojokerto, yang merupakan petilasan daripada Raja Majapahit pertama, yakni Raden Wijaya. Dan lokasi ini sering disebut dengan nama Siti Hinggil atau Tanah yang Tinggi. Lokasinya masih berada di area Trowulan Mojokerto. Untuk bisa ke sini bisa langsung dicari di Google Map karena sudah tertera jelas untuk lokasi ini. Nah, di tempat ini suasananya cukup teduh, cukup rindang, dan cukup nyaman karena adanya satu pohon besar yang menaungi tempat ini. Sekaligus di tempat ini dijaga dan dirawat oleh beberapa pengurus sehingga tertata dengan rapi dan bersih. Di tempat ini dipercaya oleh beberapa masyarakat, yakni tempat ini merupakan petilasan ataupun pertapaan daripada Raden Wijaya. Apakah benar demikian? Nantinya kami akan langsung melakukan mediumisasi di tempat ini untuk mengungkap cerita dari sisi gaib tentang tempat ini. Apa benar tempat ini memang sebuah petilasan dari Raden Wijaya ataukah ada cerita lain? Oleh sebab itu, terus ikuti kami di channel Suryo Jati ini membahas tentang tempat Siti Hinggil ini. Oke, kali ini kita berada di Siti Hinggil, Mojokerto. Ini disebut Siti Hinggil karena tanahnya ini agak tinggi atau agak naik. Siti Hinggil ini merupakan tempat pertapaan. Konon tempat pertapaannya Raden Wijaya mendapatkan petunjuk di kala itu untuk merebut kekuasaan. Di sini ada beberapa batuan semacam arca atau apa ya, ini arca mungkin ini ya. Ini batuan yang masih utuh ini. Nah, ini yang tersimpan di daerah Siti Hinggil. Oke. Nah, di sini ada sebuah batu nisan juga, ada dua. Di sini kalau tidak salah itu tertulis nama sapu angin dan sapu jagat. Oke, kita eksplor ke bawah.
Oke, ini di sini tertulis Eyang Sapu Angin dan Eyang Sapu Jagat ya. Ini Eyang Sapu Jagat, ini Eyang Sapu Angin. Ini di sini kalau saya lihat sih semacam ada cahaya semacam pusaka ya di sini. Tapi wallahu alam. Jadi kalau saya lihat bukan jasad ataupun makam manusia, melainkan sejenis pusaka di sini. Di area ini sekelilingnya banyak sekali tanaman kebun tebu ya. Nah, di area belakang ini terdapat satu wadah air. Monggo Mas Hasyim, bisa dibuka Mas Hasyim. Nah, ini ada airnya ini ada airnya, nggak pernah habis, tapi tidak pernah ada sumbernya ini Mas. Tidak ada seperti paralon atau apa. Coba Mas dilihat Mas, ada nggak Mas? Katanya ini seperti itu, nggak ada sumbernya tapi nggak pernah habis. Nggak ada Mas. Ya, cuman batu gitu aja ini. Iya, buat cuci muka ya. Nah, tapi sebenarnya di sini juga ada sumur. Nah, di situ ada sumur di pojokan itu bisa ambil air untuk mandi, untuk cuci muka, untuk wudhu seperti itu. Ini view dari belakang ya. Ini view dari belakang. Oke, sebenarnya untuk Siti Hinggil ini sudah pernah kami explore ya sebelumnya. Namun kali ini kita akan langsung mengungkap di tempat ini sosok gaib penjaga di tempat ini. Nantinya kita akan coba mediumisasi di dalam untuk mengundang sosok penjaga yang ada di tempat ini. Dulu beliau mengaku dengan nama Mbah Jogo. Beliau tidak mau menyebutkan nama aslinya. Nanti kita akan coba pancing ya untuk mau mengungkapkan identitas aslinya. Jadi kalau ingin masuk ke area dalam ini kita harus izin ke juru kunci, kemudian nanti kita akan dipinjami kunci untuk bisa masuk ke area dalam ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya area di dalam Siti Hinggil di area pertapaan Raden Wijaya ini. Jadi di dalam sini ada 3 kuncup makam ya, 1, 2, 3, kemudian yang satunya ada ini. Nah, ini sebenarnya bukan sebuah makam, namun hanya sebuah petilasan saja. Ini tertulis Raden Wijaya, kemudian yang ini tertulis Garwa Patmi Gayatri, yang ini Garwa Selir Ndoro Petak. Nah, sedangkan yang ini Abdi Kinasih Kaki Regel, dan yang ini Garwa Selir Ndoro Jinggo. Oke, ini viewnya berada di tempat ini. Di tempat ini cukup rindang dan anginnya saat ini cukup keras ya. Oke, ini kita di bawah pohon yang cukup besar sekali. Kurang tahu ini pohon apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah. Kali ini kami tepat berada di area Siti Hinggil pertapaan atau petilasan Raden Wijaya. Lokasinya berada di daerah Mojokerto, Trowulan. Nah, kali ini kita akan mencoba mengungkap kira-kira tempat ini tempat apa benar ini merupakan pertapaan dari Raden Wijaya
dan juga sebagai apa fungsinya tempat ini terdahulu ya. Oke, Mas Hasim siap ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Oke, kula nuwun, Mbah. Assalamualaikum. Oke, boleh tahu saya berkomunikasi dengan siapa ini? Mbak, bisa sebutkan nama Mbah atau gelar mungkin atau julukan? Yang Lutro. Bagaimana? Bisa diulangi lagi, Mbah? Mohon maaf kurang jelas. Yang Lutro. Yang Wutro. Yang Lutro. Yang Lutro. Oke. Yang saya ingin menggali informasi tentang tempat ini. Apa benar tempat ini merupakan bekas pertapaan dari Raden Wijaya, yang? Ya. Oh, memang benar ya. Itu sebelum beliau menjadi Raja Majapahit atau sesudahnya, yang? Sebelum dan sesudahnya menjadi raja. Oh, beliau tetap ke sini ya. Dulu di sini ada apa, yang? Ada bangunan, batu atau bagaimana, yang? Bebatuan. Oh, bebatuan ya. Ya. Tempatnya teduh seperti ini dulu itu? Tidak ya. Lantas kalau yang di apa, yang di dekat pendopo itu apa juga pertapaan beliau itu? Di pendopo? Ya. Iya. Tapi di situ bukan tempat ikrarnya Gajah Mada ya? Bukan. Bukan. Kalau boleh tahu di mana dulu ikrarnya Gajah Mada itu, yang? Ada di sekitar sini atau? Ada di sekitar pendopo sana. Oh, tapi bukan di area itu ya, yang ada bangunan di belakang, di area makam itu ya? Ya. Bukan itu ya? Bukan. Oke. Lantas kalau kerajaan Majapahit sendiri itu dulu titiknya di mana, ya? Dekat situ. Pendopo itu, yang saat ini pendopo itu. Ya. Cukup luas apa sampai di daerah sekarang ada museumnya itu, ya? Ya. Itu memang bekas-bekas wilayah kerajaan Majapahit. Oke, Masya Allah. Jadi tempat ini sendiri juga dari dulu dijaga ya, yang? Masya Allah. Kalau yang sendiri ini
dulu mengikuti Raden Wijaya atau bagaimana? Atau memang berada di tempat ini? Oh, yang mendiami tempat ini memang ya? Oke. Lalu kalau sosok ular naga itu yang di pendopo itu kodamnya atau juga kodam Raden Wijaya atau mendiami tempat situ? Kodamnya. Oh, pengikutnya. Mengikuti. Oke. Lantas sebentar. Lantas kalau di tempat ini apa banyak yang mau minta-minta itu ya? Banyak sekali. Banyak sekali ya. Lalu tindakan Eyang bagaimana dengan orang-orang seperti itu? Suka atau bagaimana? Tidak suka ya, malah tidak baik. Kurang baik ya. Kalau hanya untuk diam di sini, bermunajat di sini, tidak masalah. Tidak masalah ya. Tapi banyak yang meminta-minta di sini. Seperti itu. Itu yang kurang baik yang ya. Justru jin-jin yang dimanfaatkan oleh jin-jin. Saya di sini kok merasakan banyak jin dari selatan ya. Banyak. Itu yang sering mengabulkan atau menghasut mereka ya. Termasuk ular naga di pendopo itu saya rasa juga dari selatan itu. Ya. Oke, saya dulu pernah komunikasi dengan sosok dari sini namanya Mbah Joko, beliau mengaku. Tahu ya, Anda tahu? Ya. Itu nama asli saya. Oh, itu nama asli Anda. Oh, berarti Anda yang dulu komunikasi dengan kami ya? Ya. Oh, Masya Allah. Ya, tadi hanya mancing-mancing yang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau yang sendiri nyambungnya ke siapa ini? Guru Eyang ini ke apa? Sang Yang Agni atau ke siapa ini? Ke beliau ya? Ke Sang Yang Romo Agni. Siapa, boleh diulangi lagi? Sang Yang Agni. Sang Yang Agni ya. Masya Allah. Kemarin kami juga sempat bertemu di Indrokilo. Kami komunikasi dengan beliau. Beliau sudah saat ini beliau itu sudah memeluk agama Islam ya. Oh, sampaikan salam saya. Oke. Iya, nanti kalau kami bertemu kembali akan saya sampaikan. Tapi kalau saya lebih sering bertemu itu Pangeran Sastro. Sekarang dia sering mengikuti Anda. Oh, begitu. Anda merasakan atau bagaimana ya? Saya merasakannya. Mungkin pusakanya akan dibawa saya. Ya. Karena itu pusaka yang dibawa beliau. Yang saya bawa ini ya. Masya Allah. Yaitu dititipkan kepada saya untuk menembus keraton Romo itu, untuk menjadi sandi. Oke, jadi saya pribadi juga ingin sedikit meluruskan tempat ini ya, agar tidak banyak orang yang memuja-muja di tempat ini atau berlebihan tentang tempat ini. Kalau hanya untuk semedi, silahkan ya. Tidak masalah. Tidak masalah. Semedi, niatkan apa yang menjadi hajat kalian dengan cara bersemedi di sini. Oke. Ataupun berdiam diri, bisa juga menyambung rasa kalian. Oke, menyambung rasa ke para gaib-gaib yang di sini ya. Gaib. Oke, tentu kalau termohon untuk meminta-minta. Oke. Bukan untuk memuja dan menyembah. Bukan untuk meminta-minta dan memuja di tempat ini ya.
tentu kalau punya hajat disandarkan kepada Zat yang Maha Kuasa ya, kepada Sang Penciptanya, kepada Sang Pencipta, sesuai keyakinan masing-masing. Bangsa kami hanya menjadi lantaran saja, hanya menjadi penyambung. Iya, Masya Allah, ini apa ya, memang banyak sekali di mana saja itu tempatnya banyak orang-orang yang sebenarnya ikut-ikutan, kemudian mereka apa ya, kadang karena terhasut oleh duniawi sehingga mereka banyak menyandarkan hajat-hajat duniawi ini pada tempat-tempat seperti ini. Kalau ini sebenarnya makam atau hanya petilasan saja ya? Di sini kok banyak seperti makam-makam di bawah sana juga. Kalau yang di atas sini Ya, itu hanya sebuah petilasan. di atas ini hanya sebuah petilasan ya. Tempat di mana dulu beliau pernah bersemedi di sini, menenangkan dirinya, menyambungkan rasanya di tempat ini. Apa juga menemui tokoh besar ya? Ya. Oke. Lantas kalau yang makam yang Sapu Jagat, Sapu Angin itu asli atau tidak itu yang? Bukan ya, yang asli hanya kiai itu ya. Kiai, sosok kiai siapa itu, Pak Kiai Hasan kalau nggak salah itu. Itu mungkin asli kalau itu. Oke, Masya Allah. La quwata illa billah. Di situ ada pusaka. Di mana? Di bawah. Di Sapu Jagat, Sapu Angin itu. Ya. Oh, itu di situ ada pusaka yang ditanam. Masya Allah. Saya dulu pernah dapat dari sini yang batu kecil itu, tapi juga tidak saya gunakan. Mungkin punya orang jatuh, mungkin saya anggap aja seperti itu. Pusaka ini ya, Bismillah. Itu dari sini atau punya orang jatuh aja itu? Dari sini. Oh, dari sini itu yang. Apa ada yang memberi dari sini? Oke, terima kasih loh ya. Cuman ya saya simpan sebagai koleksi saja itu. Masih banyak ya di sini ya. Ya, saya melihat beberapa cahaya-cahaya di sini, ada biru, ada hijau, ada yang sedikit panjang juga, ada tombak dari auranya sih. Masya Allah, la quwata illa billah. Oke, ada yang ingin Eyang sampaikan kepada kami? Barangkali juga pesan-pesan untuk saudara-saudara kami nantinya. Saya hanya menyampaikan pepiling buat kalian semua yang suka di tempat seperti ini. Iya. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan ya. Saya izinkan menggunakan sesaji ataupun aroma apa. Yang penting jangan sampai niatnya itu meminta dan memuja untuk disembahkan pada makhluk bangsa kami yang ada di sini. Oke, jadi ini beliau penjaga di sini saja, tidak mau dipuja dan tidak mau dimintai hajat-hajat kita ya. Sumpek terlalu banyak yang minta-minta di sini, Mbak ya. Sehari bisa ratusan orang ya, Masya Allah, la quwata illa billah. Kalau sosok di sini ada apa saja, Mbak? Banyak ya. Ada nggak, kalau mitosnya di sini kan ada naga, Mbak? Kalau ular saya lihat sosok ular, kalau naga belum melihat saya. Ular naga ya, ular naga. Kalau sosok naga yang ada kakinya nggak ada ya? Nggak ada ya. Itu pun dari selatan. Iya, itu dari sana. Sama kera-kera itu juga dari selatan. Utusan dari Sang Hyang Baruna. Oh iya. Untuk menempati sini.
untuk apa, menghasut ya akidah-akidah, keyakinan manusia. Masya Allah. Jadi karena juga masih banyak orang Jawa ini kiblatnya juga ke selatan, masih banyak sekali. Ini saya juga punya misi ini, kemarin direstui oleh Sang Hyang Agni untuk meluruskan tempat-tempat seperti ini. Oke ya, mungkin saya tidak bisa lama-lama karena ini sepertinya juga ada orang yang ingin naik ke sini. Tapi ini sudah poin yang sangat penting lah. Baik. Oke, Kalau terima kasih gitu, ya. sampaikan salam saya kepada Romo. Iya. Apa Anda ini putranya Romo? Itu pertanyaan saya terakhir ya. Tidak perlu tahu ya. Oke, nanti kalau kami bertemu akan kami sampaikan ke yang Lodra. Oke. Terima kasih yang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Oke, alhamdulillah. Waduh, Aman. bahaya ya. Aman. Oke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke. Jadi tadi beliau memang sudah menunggu kita ya. Beliau sosoknya itu seperti ksatria, tapi nanti biar Mas Hasim yang menjelaskan detailnya ya. Jadi gini, memang di tempat ini kalau saya pribadi yang sedikit menjelaskan ya, adanya sosok-sosok jin ya yang banyak menghasut, banyak memberikan hasutan duniawi ya. Itu rata-rata berasal dari jin-jin yang ada di selatan, utusan dari selatan memang. Gunanya untuk mencampur adukkan akidah dan iman manusia agar mereka yakin dengan ini ya, menuhankan ini, sehingga untuk umat muslim tentunya. Jadi ini saya sampaikan untuk seluruh saudara saya semuslim seiman ya, yang mana kita harus menguatkan lagi iman kita ya, dengan memperbanyak wawasan dan pengetahuan agar kita tidak mudah terjebak oleh hasutan mereka. Oke, Mas Hasim, kira-kira apa energi dan apa yang nampak Mas Hasim yang bisa dijelaskan ini? Baik, tadi energinya sangat kuat sekali Mas ya. Beliau sangat energinya positif, tapi keras, energinya itu kasar. Keras ya. Terus sosok yang masuk tadi seperti panglima, seperti pendekar, seperti kesatria ya. Ya, cuman badannya itu besar Mas. Perutnya agak besar gini, tapi perutnya kekar gitu. Badannya itu seperti Gajah Mada di gambar-gambar itu ya. Persis kayak gitu. Dan beliau juga membawa sebilah pusaka kayaknya. Membawa sebilah pusaka. Dan pusaka itu kecil, enggak terlalu besar memang. Sekitar seginilah pusakanya itu. Dan ternyata di tempat ini tadi saya juga melihat sosok ular Mas. Sosok ular. Ular itu kayak ular piton gitu, besar tapi. Melihat sosok ular. Terus dulu bangunannya itu bukan seperti ini. Iya, saya lihat Mas? Itu dulu itu pagar itu gak ada, cuman ada bebatuan, tangganya itu pun kecil, tangga setapak gitu. Terus bener, tapi posisinya agak tinggi gini. Nah, habis itu di daerah sini masih alas-alas semua. Masih hutan ya? Masih hutan.
Cuman di sini ada beberapa pohon aja yang di sini, Mas. Oke. Dan dulu nggak sebesar ini tempatnya. Sebesar ini. Nggak sebesar ini saya lihat. Oke. Itu aja sih yang saya lihat, Mas. Tadi nampak kera juga. Kera, nampak kera tapi nggak begitu jelas, Mas. Sekilas ya. Oke, Masya Allah. Jadi poin-poinnya sudah sangat jelas sekali ya. Bahkan bangsa seperti mereka ini bangsa jin yang baik ya, meskipun mereka bukan muslim, tapi kalau mereka itu berperilaku baik ya, jin-jin yang baik katakan seperti itu mereka sebenarnya juga tidak mau dipuja atau dimintai pertolongan hajat-hajat manusiawi ya, minta dibayarkan hutang, minta nomor togel, minta lain-lain ya, banyak sekali. Tentu mereka sebenarnya juga tidak mau, Mas ya. Kalaupun ada hajat, kalau pergi ke sini silakan kalian bermeditasi, menenangkan diri di sini, tetap meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau orang-orang Hindu mungkin meminta kepada Sang Yang Widiwasa ya, atau ya intinya Tuhan Yang Maha Esa lah ya. Kalau kita umat muslim ya, yang utama alangkah baiknya tentu berada di tempat ibadah, berada di masjid. Kalaupun kita mau berada di mungkin tempat-tempat yang sepi, nah itu juga ada, cuma tentu ada tuntunannya sendiri, ada sikap-sikapnya sendiri. Yang utama tentu di tempat-tempat ibadah ya, di masjid ataupun di rumah, di tempat mushola seperti itu. Kalau di tempat sini juga bisa saja sebenarnya, namun sangat bersinggungan sekali ataupun sangat perlu diwaspadai kalau kita berkunjung ke tempat seperti ini. Karena apa? Nantinya pemikiran kita nanti kalau berdoa di sini terkabul, pikirannya wah tempat ini mandi, gara-gara tempat ini jadi terkabul, seperti itu ya. Jadi perlu diwaspadai lah untuk kita menyadarkan hajat-hajat itu, kita ada di suatu tempat-tempat yang mungkin terlihat sangat sakral, karena ini sangat berhubungan dengan akidah, Mas, berhubungan dengan iman ya. Memang ada tempat-tempat yang dibarokai, itu ada, yang mana ketika kita berdoa di tempat itu kepada Allah itu akan memudahkan, Mas. Itu memang ada ya, memang ada. Dan mungkin tempat-tempat seperti ini juga bisa jadi ataupun bisa tidak ya, Allahu alam. Tapi yang utama kalau kita berdoa, utamakan di masjid, di rumah, di musola, seperti itu, Mas ya. Oke, mungkin itu saja dari kami. Semoga ada ilmu dan hikmah yang bisa kita ambil bersama. Saya pribadi tidak berniat untuk menggurui, hanya berbagi wawasan dan juga mengingatkan untuk diri saya pribadi dan sedulur Suryojati semuanya dimanapun Anda berada. Oke, jadi kita saling mengingatkan. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryojati.